Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan melihat visualisasi data tentang pengolahan uang saku mahasiswa Solotek. Sebelum kita melihat visualisasi data tentang pengolahan uang saku mahasiswa, berikut adalah sedikit sejarah perjalanan dari Solotek University. Jadi pada akhir Agustus tahun 1983, Walter Monginsidi Surakarta mendirikan Institut Agama Kristen Surakarta dengan dua fakultas, yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Fakultas Agama dan Psikologi. Pada awal September 1992, IAKS diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Kristen Surakarta dengan dua jurusan, yaitu jurusan Pendidikan Agama Kristen dan jurusan Konseling Pastoral. Lalu pada Juni 1996 telah terbit surat keputusan tentang pemberian status terdaftar kepada 6 program studi pada 3 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pertanian. Namun kendati di kemudian hari Fakultas Pertanian ditutup dan mulai pada tahun 2015 memasukkan kembali Fakultas Teologi ke dalam Universitas Kristen Surakarta. Dan sampai pada saat ini masih sama hingga universitas diganti menjadi Universitas Kristen Teknologi Solo atau yang biasa disebut Solotek University. Kami telah melakukan pengamatan pengolahan uang saku mahasiswa di Solotek University. Dari hasil survei tersebut, didapat 50 responden yang bersedia dimintai datanya untuk keperluan pengamatan. Dapat kita lihat persebaran menurut berbagai program studi di kampus Solotek. Dari ke-6 program studi tersebut, mayoritas pengisi kuesioner adalah dari program studi Teknik Informatika dan Pendidikan Agama Kristen. Dari jumlah keseluruhan pengisi survei, menempati persentase tertinggi 63% di antara responden merasa pengeluaran terbesar uang saku mereka adalah untuk biaya konsumsi, meliputi biaya makan dan minum sehari-hari. Sedangkan 35% responden merasa jenis pengeluaran terbesarnya adalah untuk biaya transportasi, baik bensin kendaraan pribadi maupun tarif transportasi umum. Sedikit responden, yaitu sebanyak 2%, merasa jenis pengeluaran terbesar mereka untuk biaya kesehatan. Mahasiswa yang memiliki uang saku 500.000 sampai 1 juta sebanyak 23%. Lalu mahasiswa yang memiliki uang saku 1 juta sampai 1.500.000 berjumlah 54% mahasiswa. Dan yang terakhir untuk mahasiswa yang mempunyai uang saku 1.500.000 sampai 2 juta sebanyak 23% mahasiswa. Jumlah siswa uang dari mahasiswa juga sangat beragam karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti jumlah uang saku yang berbeda dan jenis pengeluaran yang berbeda. Berikut ini perincian dari sisa uang saku para responden. Mahasiswa dengan sisa uang saku 20.000 sebanyak 10%. Mahasiswa dengan sisa uang saku 30.000 sebanyak 7%. Mahasiswa dengan sisa uang saku 40.000 sebanyak 3%. Mahasiswa dengan sisa uang saku 50.000 sebanyak 15%. Mahasiswa dengan sisa uang saku 90.000 sebanyak 2%. Mahasiswa dengan sisa uang saku 100.000 sebanyak 20%. Mahasiswa dengan sisa uang saku 150.000 sebanyak 13%. Mahasiswa dengan sisa uang saku 200.000 sebanyak 8%. Dan mahasiswa dengan sisa uang saku 250.000 sebanyak 2%. Serta 20% responden lainnya tidak memiliki sisa uang saku. Kesimpulan dari survei yang dilakukan, ditemukan bahwa mayoritas responden menganggap biaya konsumsi sebagai pengeluaran terbesar dari uang saku mereka. Sebagian besar mahasiswa memiliki uang saku dalam rentang 1 juta hingga 1,5 juta rupiah. Sementara itu, sisa uang saku dari responden sangat bervariasi, dengan mayoritas memiliki sisa sebesar 100.000 rupiah. Namun terdapat juga variasi lainnya yang dipengaruhi oleh jumlah uang saku dan jenis pengeluaran dari mahasiswa masing-masing.